Saya menyapa seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Selamat sore, Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh pada sore hari ini, setelah menjalani perjalanan dalam pagi, siang, hingga pada malam hari ini, kita berkumpul dalam ibadah, doa. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Waktu yang telah Tuhan tetapkan pada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita mau bersekutu bersama, beribadah pada sore hari ini. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semakin hari
besar anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh merasakan, Tuhan, hidup kami penuh dengan kelimpahan kasih-Mu. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Pada saat-saat seperti ini, Tuhan, kami boleh merasakan, Tuhan, Engkau tetap, Tuhan, tinggal dalam kehidupan kami, Tuhan, memberkati kami. Terima kasih, Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu, karena Engkau luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Bahkan sore hari ini, Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami boleh beribadah, berdoa. Tuhan, itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Bahkan Tuhan, kami boleh menerima berkat firman-Mu, Tuhan. Semua itu oleh karena kelimpahan berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami akan memanfaatkan waktu ini. Kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Biarlah Engkau, Tuhan, berotoritas atas kehidupan. Engkau menguasai kami, sehingga saat kami pulang, kami membawa berkat yang berkelimpahan untuk hidup kami pada hari-hari mendatang. Terima kasih, Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat mengganggu, Engkau sudah singkirkan darah Yesus yang berkuasa. Kami mulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Seringkali cobaan datang menerpa setiap kehidupan kita dan kita merasa terdesak. Tetapi pada sore hari ini, mari kita yakin dan percaya. Bila kita mencari damai, mencari sukacita, mencari ketenangan dalam hati, hanya satu pribadi yang menolong, yaitu Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kan hanya bersama Yesus, bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun
ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan. Tiba saatnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita berdoa, kita rindu hati kita dipenuhi oleh pencahayaan firman Tuhan. Mari kita angkat hati kita memuji menyembah Tuhan. Penuhkanlah bejana. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku, seluruh jiwaku untuk ku nikmati. Kita nyanyikan lagu dari awal. Ku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku
bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Tak ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Hanya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, itulah pengakuan iman kami Tuhan. Firman-Mu itu penuh kuasa. Untuk itulah pada petang sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan, bersimpu di bawah kaki-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu, Engkau melihat isi hati kami ini Tuhan, yang merindukan, yang haus akan firman-Mu, yang yakin firman-Mu itu berkuasa Tuhan. Ya Tuhan, Kau urapi kami semua, mulai dari hamba-Mu ini Tuhan, juga sidang jemaat-Mu yang Kau kasih dimanapun mereka berada, yang telah mengikuti streaming ini atau siaran tunda nantinya Tuhan, dimanapun boleh mendapat berkat dari Roh Kudus-Mu, menolong, menguatkan hati kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatu ini yang terjadi di dalam kehidupan kami boleh mengerti semua itu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang penuh kuasa ini. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Selamat malam. Saya bersama istri mengucapkan shalom kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang mungkin tidak bisa dilihat di sini, dimanapun Anda berada,
Anda dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan mengetahui isi hati Anda, kerinduan Anda. Tanpa terasa tahun 2022 sudah berjalan 3 minggu. Dan kita sepanjang tahun lalu, tahun 2021, mungkin kita banyak mengalami berbagai peristiwa. Ada macam-macam peristiwa yang mungkin terjadi. Ada sukacita, ada duka cita. Sukacita ya mungkin tahun baru ya, baru berkumpul bersama keluarga, bersyukur karena boleh melewati masa-masa yang mencekam di mana COVID masih merajalela dalam bentuk yang lain, di mana penyakit COVID sangat menakutkan yang bisa mengancam nyawa. Dan juga di sini ada duka cita karena kehilangan saudara karena dipanggil Tuhan, karena kondisi bisa karena COVID-19 atau penyakit yang lain. Saya pun mengalami juga di tahun 2019, saudara kandung saya dipanggil Tuhan mendadak, bukan karena COVID, tapi karena suatu penyakit. Ya, juga suaminya tahun berikutnya dipanggil Tuhan jam mendadak karena suatu musibah, kecelakaan. Ya, semua itu seizin Tuhan. Juga ada juga yang ada kesuksesan dan kegagalan. Sukses dalam studi atau gagal di dalam studi. Sukses di dalam berbisnis atau kegagalan sehingga mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan mungkin dialami. Juga ada hal-hal yang berhasil. Tapi ada satu yang tidak berubah. Ya, malam ini kita mau belajar. Apa itu satu yang tidak berubah? Adalah kasih setianya Tuhan. Itu pasti dan tidak berubah. Dan malam ini kita mau belajar meresponinya. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya membacakan sendiri, di mana di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dinyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu diucapkan oleh Daud yang merasa bersyukur karena terlepas dari maut dan seterusnya. Dan kita bisa membaca banyak sekali tulisan-tulisan Daud di Mazmur, di mana tekanannya ya satu itu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setianya Tuhan itu tidak pernah berubah. Walaupun kita mengalami sukacita atau duka cita, naik turun, seperti firman yang disampaikan minggu barusan, ya. Kadang-kadang kasih kita pun kepada Tuhan bisa naik turun. Itu kasih setia Tuhan, itu di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru, itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Ya, saya bacakan di Ibrani 13 ayat 8 dinyatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan ayat 14, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai kasih setia Tuhan, sebagai kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya,
Jadi pada malam hari ini, tema malam hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Jadi mari kita baca bersama-sama. Saya minta Bapak Daniel membacakan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah. Saya ulangi. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah. Ya, ulangi lagi. Ya. Mungkin. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, terima kasih. Ayat 18 ya, sudah. Terima kasih. Ya, kita pun di dalam ibadah awal tahun, kita mendengar kisah tentang 10 orang kusta, di mana 1 orang kusta begitu disembuhkan kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur dan menyembah. Jadi kita mau belajar seperti 1 orang kusta ini yang tahu mengucap syukur dan menyembah. Dan apa yang didapat? Dia mendapat keselamatan. Ya, malam hari ini kita mau belajar 3 hal. Ya, tadi saya ulang lagi. 1 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi 3 hal ini, kalau saya teruskan di sini, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita mau belajar yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Ya, seringkali kita bersukacita, bersyukur karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebab apa yang kita doakan, bahkan kita inginkan sesuai dengan doa kita diberkati, jadi kita bersukacita. Bahkan kita dapat berkata-kata bahwa, wah, rencana Tuhan itu indah bagi kita. Tapi ketika kita mengalami penderitaan atau mengalami pencobaan, sakit parah, atau usaha kita sedang terpuruk, atau keluarga kita mengalami masalah, kita tidak pernah menyatakan bahwa rencana Tuhan itu indah. Bahkan seringkali kita mungkin malahan komplain kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi di dalam hidup kita, mengapa peristiwa ini harus kami alami, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi kita seringkali tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan hal itu dialami kita, di mana kita harus bergumul di dalam penderitaan ini. Ya, seperti kita tahu, seringkali kita mendengar tentang kisah Ayub, ya, di mana Ayub banyak mengalami musibah, keluarganya, anaknya meninggal, usahanya hancur berantakan karena bencana alam dan seterusnya. Tapi kita boleh belajar dari Ayub. Ya, mungkin kadang-kadang kita kalau membaca Ayub, kita kalau mikir secara manusia, saya sendiri
saya ya tidak punya kekuatan seperti Ayub ini, yang dia menyatakan di Ayub 1 ayat 21, di mana dia tidak, katanya dia tidak mengeluh, tapi dia malah memuji nama Tuhan. Ya, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi bayangkan betapa luar biasanya Ayub ini, masih dalam penderitaan, keluarganya, anaknya meninggal, dan dia masih memuji Tuhan dan masih menyatakan bahwa apa yang dia miliki itu sebetulnya bukan miliknya. Dia mengakui dia lahir telanjang, dan apa yang diambil itu juga akan kembali ke dalam tangan Tuhan. Itu luar biasa. Tapi setelah kita membaca-baca ya, baca di dalam kitab Ayub, seterusnya kita tahu kadang Ayub juga mengeluh, juga protes pada Tuhan. Tapi pada akhirnya ya kita boleh membaca di dalam Ayub 42 ya. Ya, saya bacakan ini. Dia menyatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi apapun yang Ayub alami, dia akhirnya mengakui bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Walaupun menurut manusia, wah bagaimana ini? Anak meninggal, usaha bangkrut, tubuh penuh penyakit. Ya, kalau kita renungkan, saya sendiri pernah mengalami gitu, sudah berapa waktu sempat ya depresi, tapi ya diingatkan kembali seperti ini ya, seperti lagu tadi, besar anugerahnya. Ingatkan tentang keselamatan, bahwa seperti minggu yang baru kita dengar bersama, minggu lalu kita aminkan bahwa kita di jalur keselamatannya. Biarlah kita memandang pada kesudahannya, di mana kita menantikan kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saya juga beberapa waktu lalu, sehingga saya boleh pada hari ini bisa berdiri mengucap syukur. Ya seperti ini, kita kadang-kadang ditekankan bersukacitalah senantiasa. Dan pada minggu yang barusan juga ditekankan di dalam Petrus 1 ayat 6 itu. Ya, Bapak kita baca ya. Saya minta Bapak Daniel membaca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian iman ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Kamu percaya kepada Dia. Ya. Terus? Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, ya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, terima kasih. Jadi Rasul Petrus ini menyatakan, membuat kita bisa memberi alasan untuk tetap bersukacita. Di sini dia menyatakan bergembiralah, supaya kita tetap bersyukurlah senantiasa di tengah-tengah duka cita oleh berbagai pencobaan, dengan berkata bahwa melalui kesulitan yang kita alami, iman kita
yang diuji kemurniannya dengan api, itu di ayat ke-7 ya. Kita menyadari bahwa itulah iman kita, apakah kita bisa bertahan. Jadi itu kita harus mengalami ujian-ujian. Ya. Jadi juga seperti tadi, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau itu juga ada di dalam pengkhotbah. Ya, coba saya bacakan diri ya, di pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi seperti tadi cerita tentang Ayub, kita tidak akan mampu menyelami apapun yang dilakukan Tuhan. Kita seperti sebelumnya tadi saya teringat lagi tentang kitab Ayub itu, sebelumnya ada dialog tentang Allah dengan iblis. Di mana Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Jadi semua itu seizin Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, apapun penderitaan atau kesedihan, karena mengapa kita mau belajar beriman. Jadi nomor satu, kita harus tetap percaya seperti yang dinyatakan oleh Rasul Petrus ini, bahwa kita harus, kamu percaya walaupun sekarang kamu tidak melihatnya, apapun yang nanti terjadi. Seringkali seperti yang saya alami, kadang-kadang kita mengalami penderitaan-penderitaan ini, kita pikiran-pikiran kita kadang-kadang sudah jauh ke depan, bagaimana ini nantinya gini-gini, ya padahal belum terjadi. Tapi itulah yang sering kita alami kalau kita menghadapi suatu masalah yang bahkan tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Itu pikiran masuk di dalam hati kita, sehingga menggoyahkan iman kita, sehingga kita menjadi depresi. Nah, di sini ayat ini kita ditekankan, padahal Rasul Paulus juga di dalam penjara, dia menasihati, dia tidak merasa depresi, merasa khawatir dan sebagainya, tapi dia tetap bersukacita. Ya, nanti kita bisa baca ayat berikut, di mana dia menyuruh, menasihatkan kepada kita untuk bersukacita senantiasa. Ya, selanjutnya saya akan lanjutkan yang kedua, karena ya sebelumnya kita di sini bersukacita tentang iman tadi itu, kita ada percaya pada Allah Tuhan itu sepenuhnya. Itu baru bisa kita melakukan hal itu. Kalau kita tidak percaya sepenuhnya, pasti muka kita akan murung, sedih. Jadi ayat ini pasti tidak bisa kita lakukan. Mana bersukacitalah. Wah, tidak mungkin itu. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, ya kita pasti diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang positif. Jadi apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita alami, itulah yang lalu-lalu berkat apa, itulah yang perlu kita ingat, betapa Tuhan itu luar biasa. Jadi bukan mengkhawatirkan yang akan datang yang belum terjadi. Itu ya, cara iblis, itulah karena dosa-dosa kita, yang karena keinginan kita, tapi kita sudah meyakini bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus, di mana Tuhan Yesus itu tetap sama sampai hari ini dan akan sampai selama-lamanya. Kasih karunia-Nya itu ada di dalam hidup kita. Yaitu harus yang kita ingat terus. Ya, selanjutnya kita mau belajar tentang ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Ya, minggu barusan ya tentang bagaimana tentang si janda yang
tidak jemu-jemu berdoa. Di sini juga ditekankan tetaplah berdoa. Jadi dalam segala kondisi apapun kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap punya pengharapan. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan mengamati kita seperti yang minggu baru. Tuhan itu melihat kita. Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Jadi kita harus tetap berdoa. Jadi seperti yang sudah disampaikan minggu, ada ya kita bisa hari ini boleh mengikuti ibadah doa, itu puji Tuhan. Tapi bukan hanya hari Selasa, biarlah kita belajar berdoa senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi kita harus tekun di dalam berdoa dan tidak jemu-jemu yang seperti barusan minggu lalu itu kita diajar untuk tidak jemu-jemu berdoa. Ya, di sini saya mencoba belajar dari Raja Daud. Ya, kita baca di sini Mazmur 28 ayat 1 sampai 2. Mazmur 28 ayat 1 dan 2. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam ilang. Saya ulangi, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ya, terima kasih. Ya, di Mazmur 28 ini menggambarkan di mana Raja Daud di bawah tekanan dia berseru kepada Tuhan untuk minta belas kasihan-Nya Tuhan, minta pelindungan dan keadilan. Tapi setelah itu, setelah dia berseru, ia menulis di dalam ayat 6 dan 8, ya boleh dibacakan lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Ayat yang ke-8, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yang 28 ya, terus. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ya. Terima kasih. Ya, jadi di sini Daud menulis bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan, itulah kekuatannya dan perisainya, Tuhan yang melindunginya. Ya, kita di dalam berdoa, kita harus punya pengharapan, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tapi kita tahu, seperti yang tadi sebelumnya, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita adalah kita datang kepada Tuhan, bersimpu di bawah kaki Tuhan. Kita mau mengakui kepada Tuhan sepenuhnya bahwa itu kedaulatan Tuhan. Dan kita boleh berseru, menyatakan isi hati, dan tetap mengucap syukur seperti yang pertama itu. Itu jangan dilupakan. Ya. Selanjutnya kita belajar yang ketiga. Di dalam yang ketiga ini kita mau belajar tentang mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Pada zaman sekarang ini, mungkin sulit sekarang ini untuk mengucap syukur. Karena ada ayat yang menyatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Coba kita membaca, mengapa zaman sekarang ini kok sulit mengucap
syukur, berterima kasih. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ya, terima kasih. Ya, di sini sangat jelas. Mereka tidak mau berterima kasih, bahkan membual dan menyombongkan diri. Yang minggu lalu orang Parisi itu menyatakan, aku bersyukur bahwa tidak seperti ini, seperti itu. Berarti dia menyombongkan diri. Bahkan ya di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Dia membanding-bandingkan dengan pemungut cukai. Tapi Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang sebagai hakimnya, dia yang lebih tahu isi hati daripada orang Parisi itu sendiri. Ya seperti di ayat 2 Timotius 3 ini. Jadi itulah, kita tidak boleh membanggakan diri, bahwa kita tahu semua yang kita terima, kita alami itu semua adalah anugerah Tuhan. Seperti yang tadi dinyanyikan puji-pujian, bahwa itulah pengakuan kita seharusnya. Semua itu karena anugerah Tuhan. Dan sebagai ayat terakhir yang mungkin kita sering membaca tapi mungkin luput kalau kita mau ibadah di gereja ini, lalu ditayangkan ada satu ayat yang saya baca ini. Ya, ini mari kita baca bersama-sama. Saya minta di ayat Ibrani 12 ayat 28. Ya, baik di rumah atau di mana, coba kita membaca bersama-sama di dalam hati atau bersuara keras. Kita nyatakan bahwa 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Terima kasih. Ya, jadi kita harus yakin kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesuslah adalah rajanya. Kita beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan, PA, tentang Yesus dan tentang kerajaan Allah. Kita harus yakini pada akhirnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap bersukacita, tetaplah berdoa dan mengucap syukur seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Tesalonika itu kepada jemaat Tesalonika, juga untuk jemaat kita, bahwa itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Dan di barusan yang kita baca di Ibrani 12 ayat 28, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Itulah doa yang dimaui oleh Tuhan. Bukan doa seperti orang Parisi menyombongkan diri, membanggakan kebaikan kita. Tidak ada yang baik. Kita tahu dalam firman Tuhan bahwa diri manusia ini tidak ada yang baik. Kita ini adalah manusia yang berdosa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua semata-mata anugerahnya. Amin. Mari, sebelum kita datang kepada Tuhan, mari kita menyanyikan Kau berfirman. Ya. Jadi kata-katanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, baik suka, duka, atau sukacita, penderitaan, senang, susah, kita harus tidak ragu pada kasih setianya Tuhan. Seperti lagu ini, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Jadi gunung yang tinggi kita merasa naik, mendapat berkat yang luar biasa, bagaikan naik yang gunung yang begitu tinggi.
Tapi satu kala kita bagikan di lembah yang penuh kekelaman, penuh penderitaan, rasanya tidak mustahil. Kadang manusia menyatakan, wah tidak mungkin itu. Tapi kita pernah mendengar lagu, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Ya, yuk kita bersama menyanyi lagu Pak Firman. Saya minta backing vokal menyanyikan bagi kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu lebih ditekankan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita jemaat dimanapun Anda berada, kita datang kepada Tuhan, bersimpuh di bawah kaki-Nya, dan menyanyikan kor ini, dan mengulangi lagi di bait awalan. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang
Terima kasih Tuhan. Supaya kami boleh percaya, supaya kami boleh berpengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus berdoa Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berdoa terus supaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya mulut kami memuji kebesaran-Mu. Engkau sudah turut campur tangan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, mungkin secara manusia jalan kami tertutup Tuhan. Tapi Engkau sanggup membukakan jalan baru, pintu yang baru, yang tidak pernah kami pikirkan. Itulah kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami merasa kecewa, merasa malas untuk berdoa, merasa Engkau tidak menjawab doa-doa kami ini Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, oh Tuhan, yang Kau inginkan kepada kami adalah bersukacita, tetap percaya, mengucap syukur, mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh berdoa, boleh berkata-kata, boleh berlutut, menyembah Engkau. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu lalu kami tidak mampu berdoa. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Oh Tuhan, tapi Engkau tetap mengadili. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Terima, Engkau tetap mengadili. Terima kasih. Oh ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh dilayakkan Tuhan untuk melayani Engkau. Ya, biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai bau yang harum ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata-kata lain selain mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Oh
bersyukur, berterima kasih. Biarlah kami boleh dilayakkan melayani Engkau terus sampai Engkau datang kembali. Oh Tuhan, terima kasih. Ketudatkan habis-habisnya kasih selalu baru dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur syukur. Habis-habisnya kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau yang melihat masalah-masalah kami. Engkau yang mengetahui. Tolong kami Tuhan. Tolong kami semua supaya tetap di dalam jalur keselamatan-Mu itu. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini dengan lembut. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam
sidang jemaat dimanapun berada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya minta Bapak Daniel Haryono untuk mendoakan kita semua. Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Engkau kembali mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami selalu percaya Tuhan, dan kami tahu Tuhan, biarlah Engkau ajarkan kami untuk selalu berdoa, berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, dalam pekerjaan kami, lingkungan keluarga kami, usaha kami, pendidikan kami, apapun Tuhan yang menjadi problem dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami mau mengutamakan Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan, itu semua seizin Engkau. Dan bila semua permasalahan yang terjadi dalam hidup kami, itu semua Tuhan, kami percaya kami mampu menghadapinya Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nama Engkau yang selalu dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah menegur setiap kehidupan kami, telah menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi firman-Mu tetap Tuhan, yang akan terus tinggal dalam hidup kami, untuk kami dapat kuat menjalani hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Pendeta Muda Sukajo Setioso Tuhan, yang sudah Engkau pakai Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan berkat hikmat marifat Tuhan, yang asalnya dari Engkau dalam setiap usaha pekerjaannya, keluarganya, rumah tangganya, pelayanannya Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Dan juga Engkau berkati setiap kami Tuhan yang hadir, maupun seluruh sidang jemaat dimanapun Engkau berada Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, akan diteguhkan dan diberkati Krishna Stefanus Pamungkas dan Priscilla Wiliantono pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 pukul 10 pagi bertempat di GPT Kristus Gembala Jalan Lemah Putra 1 nomor 18 Surabaya. Lalu ada pengumuman yang kedua, untuk pertanyaan ibadah pendalaman Alkitab Jumat 28 Januari dapat dikirimkan lewat WhatsApp ke nomor telepon 0821 3995 2002. Saya ulangi, 0821 3995 2002. Paling lambat hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Mari untuk doa berkat saya kembalikan kepada hambanya, Pendeta Muda Sukajo Setiyoso. Ada permohonan doa, ucapan syukur perpanjangan umur Ibu Sri Utami tanggal 24 Januari 2022. Pemohon Salo Choir. Yang kedua, ucapan syukur perpanjangan umur Bapak Rahmat Tirta Kusuma tanggal 24 Januari 2022. Pemohon Ibu Silviati. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji hormat syukur kami naikkan Tuhan, tak habis-habisnya ya Tuhan. Engkau masih setia mendengar permohonan-permohonan kami ini Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan kami mohon doa berkat untuk rencana pernikahan pada hari Rabu tanggal 2 Februari ini Tuhan. Dua anak muda Kristo bersama dengan Ella ya Tuhan. Kau berkati, Kau kuduskan nikah mereka pada waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala apapun masalah pun sudah dilewati oleh mereka, dan mereka boleh bersukacita menyambut rencana pernikahan yang indah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala kegiatan di dalam gereja kami, baik ibadah PA maupun ibadah kaum muda dan seterusnya, biarlah boleh menjadi berkat dan kami boleh melihat betapa Engkau setia mengasihi kami, setia menjaga, melindungi kami Tuhan. Dengan berkat firman-Mu, Kau menolong kami sehingga kami boleh menghadapi semuanya ini. Dan yang terakhir Tuhan, kami berdoa pada nama-nama yang sudah disebutkan, Ibu Sri Utami ini yang boleh Engkau perpanjang umur sampai hari ini, supaya pada malam ini boleh mengucap syukur dan berterima kasih, boleh menerima segala berkat jasmani dan khususnya berkat rohani, kelimpahan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu, damai sejahtera, dan boleh tetap beriman sampai Engkau datang kembali. Juga berdoa untuk Bapak Rahmat Tirta Kusuma yang tanggal 24 Januari 2022 yang kemarin. Tuhan, Engkau juga berkati Bapak ini dimanapun beliau ini berada Tuhan. Engkau berkati dengan berkat yang melimpah Tuhan, damai sejahtera. Engkau sudah memberkati dengan kesehatan dan boleh beribadah dengan lebih sungguh, boleh melayani Engkau dengan sukacita dan boleh menerima berkat-Mu yang tak pernah habis ya Tuhan. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan, berkat dari kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti-hentinya Tuhan, mengasihi kami Tuhan. Dan juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang begitu rela mati demi kami yang masih berdosa ini. Dan tidak lupa Tuhan, penyertaan Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong bagi kami, supaya kami boleh tinggal
di dalam dunia ini tetap percaya dan yakin Engkau menolong melalui Roh Kudus-Mu, menguatkan hidup kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, semua ini kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.